Apa keistimewaan daripada program ini? Pertama, program ini dia menolong siswa untuk lebih cepat menyelesaikan studi. Karena apa? Karena sistemnya adalah sistem SK sama dengan perguruan tinggi. Minimal dia bisa selesai dalam 2 tahun selesai. Hari ini tanggal 3 November tahun 2020, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah meresmikan secara resmi launching sistem SKS untuk SMA. Hari ini kita bersyukur karena program ini sebenarnya di provinsi lain sudah mulai dilakukan. Dan karena itu tahun ini kebetulan di Papua dari 237 sekolah SMA di seluruh Papua, kita uji coba di 5 sekolah. Pertama itu adalah SMA Taruna Dharma, Kota Raja, kemudian SMA Taruna Bakti, Waena, kemudian SMA Gabungan Dok 5, kemudian SMA Yapis, Hikmah Yapis Dok 5, dan satu lagi SMA Kalam Kudus di Polimak. Itu kita uji coba di 5 sekolah. Nah, apa keistimewaan daripada program ini? Pertama, program ini dia menolong siswa untuk lebih cepat menyelesaikan studi. Karena apa? Karena sistemnya adalah sistem SK sama dengan perguruan tinggi. Minimal dia bisa selesai dalam 2 tahun selesai. Bisa selesai. Kalau dia punya kemampuan baik, lalu dia bisa ambil mata pelajaran yang di atas, dia bisa selesai lebih cepat. Tapi kalau tidak, ya maka dia bisa 4 tahun, bisa 4 tahun. Jadi tidak ada selesai lalu tidak naik kelas, itu tidak ada. Karena sistem kan sistem SKS, sama dengan perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kedua, anak-anak lebih bisa berinovasi dan mengimprove semua kemampuannya. Begitu. Kalau sistem pelajaran hari ini kan anak yang walaupun kau pintar sekali, tapi kau tetap di kelas 1, kau tidak bisa menyaing anak-anak yang lain, tidak bisa. Tapi hari ini tidak. Hari ini anak-anak kalau dia improve semua kemampuan ekspor dengan baik, lalu dia punya kemampuan baik sekali, dia bisa melambung. Dan itu sebenarnya yang menjadi mimpi hari ini Pak Menteri. Pak Menteri kan dia dalam beberapa waktu ini kan dia ingin sekali untuk sekolah itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah lama-lama maksudnya, supaya anak-anak tuh dalam usia tertentu skillnya sudah siap, dia sudah bisa dapat uang untuk sekolah. Karena sekarang lagi dievaluasi tentang S3, S2, S1, tapi juga SD 6 tahun. Menurut saya itu memang terlalu lama. Kenapa saya di situ kan cari itu gitu. Nah ini yang sedang dievaluasi. Di negara-negara lain itu anak-anak umur 18, 19, 20 tahun itu sudah betul-betul mandiri. Mereka sudah memang menghasilkan uang. Itu di jalan sudah ada uang di tangan. Kita kan tidak. Kita kan masih lagi itu umur-umur yang masih sekolah. Jadi umur itu kalau satu manusia itu umurnya 70 tahun, dia 70 tahun dia hidup di dunia ini, maka umur sampai 30 tahun dia masih di sekolah. Begitu. Dan dia tidak punya waktu banyak untuk mencari uang. Artinya ini kan kita hidup ini kan untuk masa depan. Kita harus berusaha dapat rumah, dapat harta benda dan menghidupi keluarga yang lain, dan kita perlu itu. Dan saya bersyukur untuk itu. Nah, yang ketiga, memang ini kita masih uji coba. Karena itu akan terjadi kekurangan di sana sini. Itu sangat manusiawi sekali. Baik kekurangan di persiapan sumber daya manusia, pengajar sendiri, guru, tapi juga perangkat-perangkat fasilitas pendukung yang diberikan, tapi juga anak sekolah. Ini kan anak sekolah dipaksakan langsung untuk melakukan adaptasi terhadap sistem baru ini. Tetapi yang jelas
ini menunjukkan bahwa kita juga mampu. Dari sistem SKS ini akan menunjukkan anak-anak yang punya kecerdasan emosional atau kecerdasan IQ tinggi, itu akan kelihatan. Dia akan kelihatan sekali, begitu. Karena itu dalam uji coba ini saya bersyukur karena 5 sekolah ini sudah mulai mampu untuk melakukan uji coba sistem SKS ini, dan ini juga akan kita laporkan di pusat Kementerian Kemendikbud, sehingga kalau memang ke depan kita lihat ada sekolah-sekolah yang juga lagi yang sudah siap, kita juga akan mendorong lagi untuk mereka juga uji coba. Terakhir, di samping 5 sekolah yang kita dorong untuk menggunakan SKS, memang kami masih punya banyak permasalahan yang kita hadapi di SMA hari ini. Paling tidak ada 4 hal besar yang masih kita gumuli hari ini di Papua. Masalah yang pertama itu adalah memang keterbatasan sarana dan prasarana. Ada sekolah-sekolah tertentu yang sarana prasarana sudah lengkap luar biasa. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang sama sekali satu sarana pun tidak ada. Mereka harus numpang di mana-mana. Dan hari ini secara real masih terjadi di Papua. Yang kedua itu dukungan SDM. Baik itu guru, tapi juga siswa sendiri. Ada banyak sekolah-sekolah SMA hari ini yang masih kekurangan guru di sana-sini. Tapi juga ada sekolah-sekolah tertentu yang kelebihan guru di sana-sini. Itu masih terjadi hari ini. Ini permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, kita masih juga diperhadapkan dengan masalah regulasi hari ini, yang membuat sehingga SMA-SMA tidak bisa mengekspor secara luas. Beberapa sekolah-sekolah tertentu karena keterbatasan regulasi, mereka akhirnya harus berjuang sendiri untuk mencari-cari jalan di mana-mana, buat proposal di mana-mana. Kasihan kepala sekolah ini akhirnya pergi lobby ke sini, lobby ke sana, lobby ke sini, perbaiki regulasi ini, pergi lobby banyak hal. Regulasi ini macam-macam. Regulasi baik masalah penggunaan dana dari kabupaten kota, provinsi, Papua, tapi juga regulasi kebebasan-kebebasan lain. Yang keempat itu adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Hari ini lingkungan di Papua kita masih diperhadapkan dengan masalah lingkungan. Di sana sini masih terjadi pemalangan di sekolah-sekolah, dan ini terjadi hari ini dan mengganggu seluruh kegiatan proses belajar SMA yang terjadi di seluruh Papua. Konflik-konflik sosial dan konflik-konflik keamanan yang hari ini mengganggu situasi proses belajar hari ini masih terjadi, begitu. Dan masalah yang kelima adalah koordinasi. Hari ini juga masih menjadi masalah. Karena SMA dan SMK itu sekarang ada di kewenangannya, ada di kami provinsi, tapi sekolah-sekolah ini kan secara real dia ada di kabupaten kota di seluruh provinsi Papua. Karena itu sistem koordinasi itu yang sedang menjadi masalah. 5 masalah ini dalam kepemimpinan saya, ini yang sedang kita putuskan. Tidak boleh lagi ada bermasalah. Tidak boleh lagi guru-guru disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana. Tidak boleh. Mereka itu harus hari-hari hanya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan intelektual dan masalah akademik. Tidak boleh guru-guru, Bapak Sekda, Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, kami kurang 3 lab, kami kurang ruang perpustakaan, kami kurang buku, kami kurang IT. Tidak boleh, itu bukan urusannya mereka. Hari ini kita sedang perangi itu. Dalam pimpinan saya kita kurang itu. Ada juga sekolah-sekolah yang punya inovasi tinggi, tapi mereka terbatas dalam dana. Kita tidak boleh terjadi. Mau urus sekolah kah, mau urus orang palang sekolah, palang rumah, palang, ini tidak boleh terjadi. Mereka akhirnya sibuk dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak substansi di pendidikan. Itu yang kita mau putuskan. Karena itu, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Papua, saya ingin mendorong kita semua untuk memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah di Papua. Siapapun saudara, siapapun Bapak Ibu, stakeholder, gereja, pemerintah, DPR, mari kita memberikan support kepada sekolah-sekolah. Kita tidak bisa bangga-bangga dengan beberapa 1-2 anak yang muncul ada di Jakarta, di sekolah-sekolah perguruan tinggi terbaik, tapi kita ingat persentase besar itu ada di kampung di belakang yang sedang kita gumuli. Dan perang kita sebenarnya ada di sana. Saya pikir itu. Terima kasih.